serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Andes Haji Muhammad Ta'al, calon Bupati Kabupaten Pasangkayu nomor urut 1, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasangkayu untuk mengawal pelaksanaan pilkada yang jujur, adil, dan damai. Selanjutnya saya menghimbau pula kepada seluruh masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan sehingga kita bisa terhindar dari virus corona. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Insinyur Haji Abdullah Rashid MM, calon Bupati Kabupaten Pasangkayu nomor urut 2, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Pasangkayu agar tetap patuh dan taat kepada protokol kesehatan COVID-19 demi terwujudnya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu tahun 2020 yang aman, damai, demokratis, dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Ta'al, sebagai calon Bupati Kabupaten Pasangkayu nomor 3, mengajak seluruh masyarakat Pasangkayu, saudara-saudaraku masyarakat Pasangkayu yang kami cintai dan banggakan untuk senantiasa mensukseskan pilkada tahun 2020 dengan aman, damai, jujur, dan adil, dan demokratis, dan senantiasa mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan kesempatan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 1 untuk menyampaikan pertanyaan kepada calon Wakil Bupati nomor 2, tentu berkaitan dengan tema debat publik kita kali ini. Untuk itu penanya kami berikan waktu 1 menit 30 detik dihitung pada saat Bapak mulai berbicara. Wakil Bupati Bapak, calon Wakil Bupati nomor urut 1, saatnya untuk bertanya kepada calon Wakil Bupati nomor urut 2. Baik, terima kasih kepada calon nomor urut. Singkat saja, memanage yang bersih, itu seperti yang dari awal tadi disampaikan Pak dan melayani. Silakan. Ya, masih ada waktu, langsung kami serahkan. Silakan calon Wakil Bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tadi. Waktunya adalah 2 menit mulai daripada saat Bapak mulai berbicara. Terima kasih. Demokrasi yang baik. Itu harus ada tadi perdebatan. 2, bukan namanya kesempatan kerjasama.
lain. Yang ketiga, yang paling pokok, setelah lelang jabatan itu keluar dan kita menempatkan orang berdasarkan profesionalisme, dilanjutkan dengan harus ada kontrak kinerja yang dilakukan antara kandidat dengan calon kepala dinas. Bahwa seseorang sebelum menempati diberikan visi misi atau diberikan target oleh bupati kepada sang calon pejabat. Setelah dia menduduki, maka dia harus mencapai target yang telah diberikan. Inilah dasar nanti untuk kita melakukan mutasi, bukan kepentingan lain-lain. Kalau target kinerja tercapai, kita akan memberikan reward. Kalau kemudian dia gagal, tentu dia akan ikhlas untuk dimutasi. Oleh karena disitulah kita harus melihat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-sekali kita menempatkan jabatan, menempatkan seseorang pada jabatan, khususnya jabatan teknis, yang bukan bidangnya, karena ini tidak akan berhasil. Tidak boleh ada kepala bidang di PU yang dijabat oleh sarjana hukum, atau sarjana ekonomi misalnya, di bidang pengairan dan lain-lain. Itulah mungkin yang menyebabkan Pasang Kayu ini selalu banjir, tidak bisa ditangani sampai hari ini. Karena orang yang menduduki jabatan itu tidak profesional. Oleh itu Bapak Ibu sekalian, ini penting, dan ke depan kita harus selalu memberikan penyegaran, memberikan pembekalan kepada birokrasi kita supaya melaksanakan tugasnya dengan baik, dan kita akan menggandeng beberapa lembaga-lembaga yang bergerak di bidang itu. Ada KPK yang selalu memberikan koordinasi supervisi dan pencegahan. Kita juga perlu bekerja sama BPK dalam hal melihat penganggaran kita yang betul-betul baik. Terima kasih. Waktunya habis. Calon Wakil Bupati nomor urut 1 silahkan memberikan tanggapan atas jawaban calon Bupati nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai dihitung pada saat Bapak mulai berbicara. Terima kasih. Saya cuma menambahkan bahwa dalam rangka mencegah tindakan-tindakan yang melanggar hukum, barangkali kita juga perlu bekerja sama terhadap aparat hukum yang ada di daerah kita. Di Indonesia ini kita sudah mengenal yang namanya trias politika. Itu yang kita harus bekerja sama di memberi reward, dan kita menyuruh mereka untuk tanda tangan integritas berdasarkan visi misi yang kita emban. Apakah mereka itu mampu melaksanakan apa yang menjadi visi misi dan program kita, bukan atas dasar jeripayahnya yang tidak profesional berkampanye pada saat pemilu seperti ini, lantas diberi harga, diberi jabatan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kompetensi yang ada di sini. Baik, waktunya habis. Kembali kepada calon Wakil Bupati nomor urut 2. Kami beri Anda kesempatan untuk menanggapi jawaban atau komentar dari calon Wakil Bupati nomor urut 1. Waktunya 1 menit. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya tambahkan dari apa yang tadi disampaikan. Ada metode pemerintahan yang kita kenal beberapa hari ini yang namanya trilogi helix. Tetapi saya ingin menambahkan menjadi 4 helix, yaitu perencanaan pembangunan yang menggabungkan antara melibatkan akademisi, kemudian melibatkan pengusaha dan pemerintah. Tapi saya tambahkan satu, harus melibatkan para ulama kita, ustaz, pendeta, maupun mantu, karena mereka lah yang bisa memberikan pencerahan persoalan moral. Karena bukan orang pintar yang kurang di negara ini, tapi yang kurang di negara ini adalah panutan yang bicaranya sesuai dengan perbuatannya, sangat sulit dijumpai sekarang ini. Olehnya itu kita harus melibatkan orang yang bisa memberikan pencerahan dari segi moral kita supaya tidak terjadi pemerintahan yang sifatnya koruptif. Terima kasih. Baik, terima kasih calon Wakil Bupati nomor urut 2. Dan saatnya saya sebagai moderator mempersilahkan calon Wakil Bupati nomor urut 2 bertanya kepada calon Wakil nomor urut 1. Waktunya adalah 1 menit 30 detik dihitung pada saat Bapak mulai bertanya. Ya, terima kasih kepada calon Wakil Bupati nomor 1. Dan semoga calon wakil pasangan nomor 3 secepatnya diberikan kesembuhan karena dalam sakit.
Sebenarnya moderator saya menyiapkan 2 pertanyaan untuk masing-masing calon wakil karena satu tidak hadir, maka saya akan menyampaikan dua-duanya kepada beliau. Yang pertama, dalam prinsip pemerintahan good governance kita mengenal namanya equity, kesetaraan. Saya bagaimana cara menjalankan kalau misalnya Bapak yang terpilih jadi wakil bupati nanti, tapi insya Allah tidak. Yang kedua, ini pertanyaan kedua, ada sekarang penyakit-penyakit birokrasi yang kita namakan dengan patologi birokrasi. Mudah-mudahan kalau bagaimana cara mengatasi penyakit-penyakit birokrasi ini dalam pandangan calon wakil bupati. Saya persilahkan. Ya, tidak menghabiskan waktu banyak. Selanjutnya kami persilahkan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktunya adalah 2 menit, dimulai dihitung pada saat Bapak mulai berbicara. Terima kasih. Ke depan kita berharap seperti tema yang kita usung pada hari ini, bahwa birokrasi itu profesional, melayani, dan bersih. Profesional yang dimaksudkan kita menempatkan orang pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya. Profesional yang dimaksudkan orang itu harus cerdas, pintar-pintar yang dimaksudkan dia harus punya network planning, dia harus punya teamwork, dia harus transparan dalam rangka mengelola kebijakan-kebijakan yang ada. Kemudian dia harus berintegritas. Nah, integritas ini barangkali ukurannya subjektif, Pak. Ukurannya subjektif. Kalau kita mengukur sekarang yang dimaksud bersih itu tidak pernah tersangkut persoalan, bisa jadi dia tidak tersangkut persoalan karena lihainya mengatasi persoalan dimaksud, tapi berintegritas yang dimaksudkan. Kita berharap ke depan di samping orang punya kompetensi yang baik, juga punya integritas yang baik dalam rangka menangkal serangan-serangan, godaan-godaan yang akan datang menggoda kita ketika kita melakukan buat kebijakan-kebijakan yang seperti disampaikan Pak Penelis tadi, sungguh sangat banyak godaan. Nah, di situ dituntut integritas, bukan cuma pada tataran teori saja, dimulai dari dibangun dari lingkungan keluarga, lingkungan di sekitar kita, di lingkungan birokrasi itu sendiri. Di sini kayaknya terbalik, Pak. Rasanya hina kalau anggota DPR baru 1 periode, 5 periode tidak bisa beli mobil. Justru yang hebat itu kalau anggota DPR 1 periode sudah bisa beli mobil, sudah bisa beli dan lain-lain. Ya, waktunya selesai. Selanjutnya kami persilahkan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Waktunya adalah 1 menit. Penyakit birokrasi yang dimaksud dengan patologi birokrasi ada beberapa hal, caranya paternalistik, seolah-olah seorang pejabat bupati dan wakil bupati itu berlakunya seperti aja yang punya kekuasaan tidak terbatas. Yang kedua, biasanya ada pembengkakan anggaran di salah satu dinas atau tidak berimbang dengan dinas lain, sehingga penganggaran itu kadang mengikuti orang yang pindah atau dimutasi suatu. Yang ketiga juga yang biasa terjadi adalah terjadinya pembengkakan atau banyaknya struktur kepegawaian sehingga menjadi tidak efektif dan efisien. Dan selanjutnya biasanya birokrasi itu berlebihan. Lalu kemudian kenapa saya tanyakan tentang kesetaraan? Oleh karena ada orang yang mungkin berkampanye di lapangan hari ini, berikan kartu kepada pemilih dengan harap untuk memilih. Di poin kedua kartu itu akan memberikan prioritas kalau 5 tahun mereka terbalik. Prioritas kepada pendukungnya berarti tidak memperlakukan secara serata. Habis waktunya. Kami langsung serahkan kesempatan ini kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi penjelasan dari calon wakil bupati nomor urut 2. Waktunya 1 menit. Karena waktu tadi saya masih menuju ke patologi sudah hilang. Itulah tekad dan niat kami sebagai calon nomor 1, bahwasanya kita tidak mau berkuasa tapi melayani seluruh lapisan masyarakat yang ada di Mamuju Utara.
Saya sering berkampanye menyampaikan kepada rakyat, lihat Pak, kalau memang tipikalnya Pak Haji Sa'al ada tipikal diktator, ada tipikal menipu rakyat, ada tipikal tidak bertanggung jawab, dimohon kepada rakyat untuk jangan memilih beliau. Nah, itu yang saya masukkan. Kita bertingkat, bukan lagi memimpin, tapi kita melayani seluruh lapisan masyarakat yang ada di Mamuju Utara, yang kita sudah kenal bersama bahwa Mamuju Utara itu didiami oleh semua etnis. Dan dalam kehadiran beliau saya rasa hampir semua suku memang sudah menganggap beliau sebagai orang tua, karena memang beliau adalah orang yang sudah terbiasa memimpin di daerah yang multi etnis seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih calon wakil bupati nomor urut 1 dan Bapak Ibu hadirin dan para pemirsa siaran live streaming. Inilah akhir dari segmen yang ketiga, dan beberapa saat kemudian kita akan memasuki segmen yang keempat, dan kami persilakan Anda untuk menyimak beberapa pesan penting berikut ini. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin dan para pemirsa siaran live streaming debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Pasangkayu untuk periode 2021-2026. Sekarang seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kita berada di segmen yang keempat. Di segmen yang keempat ini, saya sebagai moderator akan bertanya kepada masing-masing pasangan calon, dan pertanyaannya berada di dalam amplop yang berlabel A, B, C. Saya akan bertanya kepada setiap paslon, amplop dengan label apa yang dipilih, apakah A, B, atau C. Saya mulai ke paslon dengan nomor urut 1. A, Bapak? Baik, nomor urut 1. Kemudian paslon dengan nomor urut 2, B. 3 pasti dapat C, Bapak. Ya. Saya juga dimudahkan kalau begitu, tidak harus menulis, karena saya langsung saja memilih isi amplop A. Ini disegel. Begini kalau one man show, moderator. Ya. Siap menerima pertanyaan? Untuk paslon dengan urut 1, pertanyaannya adalah, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dinyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan secara sama kepada kaum disabilitas, baik dalam akses fisik, permodalan, lapangan kerja, pendidikan, dan melindungi mereka dari stigma dan lain sebagainya. Apa program Anda untuk memberikan pelayanan kepada mereka dari masing-masing ragam disabilitas atau penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, atau sensorik? Waktunya 2 menit 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih. Program kami apabila nanti sebagai bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pasangkayu, kaitannya dengan penyandang disabilitas, kami akan memperlakukan para penyandang cacat itu sama dengan yang tidak cacat, karena mereka juga adalah manusia biasa sama dengan kita. Kepentingan dan kebutuhan mereka tidak berbeda apa yang kita butuhkan, begitu juga oleh manusia-manusia para penyandang cacat tersebut. Kita tidak akan melakukan diskriminasi, bahkan kalau perlu kita akan lebihkan dibanding manusia normal, kira-kira seperti itu.
Baik, masih cukup banyak waktu, masih lebih dari 1 menit. Ada tambahan dari calon wakil bupati? Ya, karena kita melihat dewasa ini perlakuan terhadap para penyandang cacat ini masih terabaikan. Jadi oleh karena itu ke depan, ya saya katakan tadi, bahkan kita harus lebihkan dibanding manusia-manusia normal seperti kita. Karena bagaimanapun para penyandang cacat itu ya terbatas segala-galanya. Dia mau berbuat untuk kepentingan pribadinya dan keluarganya sangat terbatas dengan kondisi yang mereka miliki. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik. Masih ada tambahan? Penyandang cacat itu punya banyak kelebihan. Ada di salah satu tempat di Mamuju Utara. Mohon maaf saya bisa sebut namanya ya. Om Tudreng itu punya banyak kelebihan. Tapi kurang disentuh, diperhatikan oleh kita semua, barangkali kita abai selama ini. Yang tentu dalam program kami juga ada namanya UMKM dalam rangka mengantisipasi COVID ini, itu yang harus di samping sektor unggulan yang lain, pertanian dalam arti luas juga kita harus gerakan, karena apapun alasannya UMKM ini kalau diberi bantuan lantas daya beli tidak ada, bisa jadi bantuan permodalan yang kita berikan habis dikonsumsi oleh orang serpunak balik ke penyandang cacat. Itu barangkali yang perlu kita sesuai keahlian yang dimiliki oleh orang cacat itu yang punya indera keenam. Saya kira seperti itu. Baik, waktunya habis untuk pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1. Kemudian kita beri tepuk tangan. Ya. Sore-sore habis minum kopi terus ditambah tepuk tangan, semangatnya insya Allah akan semakin meningkat. Pada pasangan calon nomor 2, saksikan Bapak, ini amplop B belum terbuka, dilem keras. Saya akan mencoba membukanya pelan-pelan. Oke, untuk calon nomor urut 2, tolong disimak baik-baik. Dalam berbagai praktik pelayanan publik, orang kecil dan orang desa yang biasanya tampak kurang rapi cenderung diabaikan dan dibelakangkan daripada mereka yang tampak rapi, gagah, dan orang kota. Mereka bisa menjadi korban dibelakangkan dalam banyak hal, mulai dari proyek besar maupun dalam pelayanan kantor sehari-hari, dan mereka biasa menjadi korban dipungut biaya tambahan atau pungli oleh aparat pelayanan publik. Bagaimana program Anda untuk menghilangkan diskriminasi yang semacam itu yang masih tampak marak di berbagai pelayanan publik? Waktu Bapak-Bapak adalah 2 menit 30 detik, dimulai pada saat Bapak mulai berbicara. Terima kasih pada moderator. Kalau untuk menghilangkan hal seperti ini sebenarnya tidak terlalu berat. Yang penting ada komitmen dari bupati untuk memperbaiki kondisi di dalam daerah itu. Karena itu memberi pelayanan yang lebih bagus kepada orang yang mampu itu dengan orang yang tidak mampu diabaikan, maka itu sebenarnya suatu hal yang sangat tidak adil. Sehingga ke depan itu kami selaku bupati akan lebih mengedepankan persamaan daripada saudara-saudara kita yang terkena itu. Karena selama ini
memang ada kesan bahwa kadang orang yang tidak punya apa-apa diabaikan. Tetapi memberikan pelayanan kepada orang yang punya, yang selalu dekat dengan bupati, yang selalu memberikan sesuatu, misalnya harapan kepada bupati, itu yang diperhatikan. Ini sesungguhnya tidak bisa dilakukan oleh seorang bupati di daerah itu. Kenapa? Karena ini menjadi contoh kepada masyarakat banyak. Dan ini sama sekali tidak bisa terjadi. Tidak bisa kita abaikan hal-hal seperti itu, karena bisa menimbulkan keresahan-keresahan di tengah-tengah masyarakat. Itulah sehingga apabila kami besok menjadi bupati, insya Allah kami akan lebih memperbaiki kondisi seperti ini, sehingga orang yang kecil misalnya bisa mampu tampil bersama-sama dengan orang atau saudara-saudaranya yang lebih kuat atau lebih besar. Itu saya kira harapan kami ke depan. Ada tambah? Ya, saya tambah 2 hal. Pertama, di tempat pelayanan umum kami akan pasang CCTV agar mudah pemerintah atau bupati melihat bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh staf yang di bawah. Yang kedua, kami akan menyebarkan nomor HP pengaduan kepada seluruh masyarakat yang jika di SMS maka akan langsung terkoneksi dengan HP bupati dan wakil bupati, sehingga kalau ada pengaduan masyarakat yang memang harus ditindaklanjuti pada saat itu segera kita tindaklanjuti, sehingga saluran pengaduan kepada masyarakat secara langsung bisa dilakukan kepada pimpinannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Dan sekarang kita menuju ke pasangan calon nomor urut 3. Seperti yang dipilih tadi adalah amplop C, Bapak, masih dalam keadaan tertutup. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 3, pertanyaannya adalah, wilayah Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat ini memiliki daerah topografi dan potensi alam yang sangat indah. Bergunung-gunung, memiliki pantai, bahkan memiliki hutan lindung. Bagaimana cara Anda mengelola dan menjual wilayah indah ini untuk tujuan wisata tanpa mengorbankan kerusakan lingkungan, dengan memberikan keuntungan bagi semua rakyat, tidak hanya mereka yang punya modal dan elit, melainkan juga rakyat yang miskin dan kurang berpendidikan? Waktu Anda 2 menit 30 detik mulai dari sekarang. Wilayah Kabupaten Pasangkayu terdiri daripada geografis, gunung dan kelautan laut. Dan cara mengelola daerah itu sangat kita memperhatikan. Pertama, mitigasi daripada lingkungan itu sendiri, lingkungan Kabupaten Pasangkayu, untuk bagaimana cara kita mengelola potensi sumber daya alam yang ada. Kita membutuhkan sumber daya manusia yang proporsional untuk menata, terkhusus kepada tata ruang wilayah masing-masing, untuk tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan terjadi degradasi pada wilayah itu sendiri, termasuk pengelolaan destinasi wisata. Ini diperlukan destinasi wisata, perlu kita lakukan peninjauan dan pengelolaan dan atau penelitian tersendiri agar daerah-daerah itu bisa digunakan tempat wisata untuk tidak mengorbankan atau merusak alam kita
dan mengorbankan orang-orang yang sekitar berada di daerah situ, daerah tempat-tempat itu. Kemudian daripada itu kita melihat pesisir pantai kita. Tentu kalau kita membuka salah satu tempat wisata mangrove atau tanaman bakau, tentu kita melihat jangan sampai nanti daerah itu menjadi abrasi pantai. Tentu sangat diperhatikan. Ya, perlu kita melakukan penanaman tentang mangrove kepada wilayah itu sendiri yang pesisir pantai. Ya, waktunya habis Bapak. 2 menit 30 detik sudah kita lewatkan bersama-sama. Dan baiklah hadirin yang kami hormati, kita berikan aplaus meriah untuk jawaban ketiga pasangan calon. Segmen keempat telah kita lewati, itu berarti kita akan berada di ujung segmen beberapa saat lagi. Untuk itu kami harapkan Bapak dan Ibu, baik Bapak Ibu hadirin maupun Anda para pemirsa siaran live streaming pemilihan atau debat kandidat debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Pasangkayu periode 2021-2026 yang akan datang. Untuk itu kita akan beristirahat sambil menyimak beberapa pesan penting. Jangan kemana-mana, kami akan kembali beberapa saat kemudian.